Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah kematian kita, dan itu sudah berulang-ulang sepanjang usia kita sampai sekarang. Kalau saya dihidupkan pagi, dimatikan malam, itu sudah jumlahnya sudah 71 tahun. Alhamdulillah, kita yang hadir ini dihidupkan kembali oleh Allah setelah kita meninggal tadi malam. Kenapa orang tidur disamakan dengan orang mati? Orang tidur juga tidak mengetahui apa yang terjadi sekelilingnya, karena rohnya sedang dipegang oleh Allah. Walaupun alat-alat vital di dalam tubuhnya, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, semuanya masih berfungsi, tapi kesadaran otaknya diambil oleh Allah. Jadi makanya orang tidur itu kerap kali juga dipergunakan oleh orang jahat untuk memaling hartanya. Walaupun orang tidur itu napasnya lebih kuat dari orang duduk. Orang awak menyebut bakaruah. Ada orang yang ngoroknya begini, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Bangunnya kita pagi ini kembali, kita mulai dengan ibadah. Ibadah yang pertama ketika kita bangun tadi, sebelum kita berwudu, kita angkat tangan kita ke atas, kemudian kita menguap. Disunahkan oleh Nabi menutup mulut ketika menguap itu agar setan tidak masuk. Sebagian orang ada lupa pak, sambil menguap tu malah bersorak lo, masuk setan. Setelah itu kita pergi ke kamar mandi, kita taharah dan bersuci, dilanjutkan dengan tahajud. Ambo sedang tahajud tadi, pintunya gedor dia nak ambo. Itu tidak menyawi ambo dah, karena sedang salat. Kemudian setelah kita tahajud, witir, berdoa, zikir, kita melangkah lagi ke masjid untuk mendirikan salat subuh berjamaah. Itulah pekerjaan orang mukmin setiap hari, sama dengan orang tawaf, berkeliling saja. Setelah ini apa kata Allah kepada kita? Fa idza qudiyatis salah, maka apabila engkau telah selesai salat, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah engkau di muka bumi ini sesuai dengan profesimu. Kok mengalih, bukalah kedai. Kok pegawai, segeralah bersiap-siap ke kantor. Kok petani, agia makanlah jawi sebelum membajak. Dan semua itu berlaku selama kita hidup. Kalau kita lihat orang tawaf, dimulai dari Hijr Aswad, berakhirnya di Hijr Aswad juga. Maka itulah gambaran hidup kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah.
Kita sadar bahwa kita datang dulu diberikan oleh Allah. Tubuh kita itu masih suci dan Allah mengendaki kita pulang kembali juga dalam keadaan suci. Sering kita sebut husnul khatimah. Itulah kita sambung tetap ibadah ini. Sampai kapan ditakdirkan Allah kita bisa beribadah? Para jemaah yang terhormat, salah satu ibadah lagi yang berulang-ulang kita lakukan setiap tahun. Pertama, di bulan Zulqa'dah ini ada orang mukmin yang telah diberi kemampuan oleh Allah dan ada takdir. Jadi orang pergi haji ini jangan dikatakan lagi ada panggilan. Nah, kenapa belum pergi, Pak? Alun ada panggilan. Panggilan itu sudah lama. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu bukan di zaman kita turunnya, tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakanlah umrah dan haji dan umrahmu itu karena Allah. Ayat itu bukan baru turunnya, sudah lama. Jadi sudah lama panggilannya. Kemudian bapak-bapak, orang yang akan pergi haji itu di dalam surat Ali Imran ayat 96, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu ibadah yang akan dilakukan oleh orang mukmin yang ditakdirkan bisa pergi tahun ini. Kewajiban bagi manusia dan hak bagi Allah yang diterimanya melaksanakan haji. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah. Nah, ini entah siapa yang khilaf selama ini, Pak, tidak tahu, Pak. Sehingga haji itu tidak lancar lagi berangkatnya. Nah, kenapa? Ada para jamaah kesempatan untuk ditalangi biayanya, sehingga orang yang tidak mampu ikut mengambil ini, kesempatan ini. Nah, sedangkan dalam ayat manis tata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup berjalan kepadanya. Jadi karena dulu mungkin orang di sekitar itu saja istilahnya berjalan. Sekarang berjalan juga, tapi disambung dengan kendaraan. Artinya apa yang kita tangkap dalam ayat itu? Orang-orang mukmin yang tidak mampu, walaupun selama hidup dia tidak mampu pergi haji itu, dia tidak berdosa. Yang kita tangkap di balik itu lagi, jadi tidak usah bau utang. Tasabok nang bau utang kosan sarwa dia nyoba. Ada ndak? Ibu-ibu na kalau ada balabih pitih dari balanjo, ndak usah berjulo-julo. Julo-julo tu awak menciptakan utang. Menerima awak dulu tu, tu kamu utang tu membayar ni. Atau mangko banyak orang bapak-bapak berjulo ko inyo menerima pertamu, tu nyo pindah joto pick up malam hari pukul 2 tu. Ndak tentu di malamatnya 8 yang kepala julo ko mencari. Jadi balabi piti awak dari balanjo ingin awak nabung untuk anak sekolah, nanti persiapan anak dapat jodoh. Karena itu tanggungan jawab kita. Bali ameh samiang nan samiang tu mungkin nan sabunci kecil orang kini, orang gaik dulu menyebut samiang. Awak semonggoan. Ndak usah berjolo, membuat utang awak. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kenapa diingatkan begitu oleh Nabi? Apa kata Nabi? Iyyakum waddain, jauhkanlah dirimu dari utang. Sekarang siapa yang utang kaum muslimin nantak babungo utang tu? Sebagian besar itu orang gini, namanya
rentenir atau anak rajo mati tabanam disalang 5 pulangnya 6. Terlibat riba kita. Dalam kita terlibat riba, kita meninggal. Saat itu sesal tidak ada guna lagi. Talambe mengadang lambiak mata, suri kabarehnya tak namuh, dikatakan lontong alun jadi, dikatakan nasi ialah luya. Maka Nabi mengingatkan dalam hadisnya, iyyakum, jauhkanlah dirimu dari berutang. Kenapa? Fa innad dain hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Berhutang tu menyusahkan engkau malam tak melaluk mato dan malu berjalan siang hari. Dilapau salah awak berhutang pak, diambil saya dulu atau bikolah gajian awak tak dibayar. Awak malu lalu ke muka telek. Sekali tapaso lalu ke sinan jalan macet mat batu orang lapau tu, awak terkajui. Kecewa ke minta hutang. Jadi kaum muslimin saja haji bisa biayanya ditalangi, itu amuh orang banyak baik. Karena apa? Karena ketidaktahuan dengan ayat tadi. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi man istata'a ilaihi sabila ini tidak perkara haji saja Pak. Orang nak mampu pergi haji tu, ya kan? Ambo pai 9 nampe dulu, itu Kabupaten Agam dan di Kepatabang tu Kabupaten Solo, dan kurang jamaah tu ampe 33. Pas kami di PT Semen Padang di KBIH Miftahul Jannah tu ada ampe 33 jamaah, kurang serombongan 2 orang. Kami lah melangkoi sebab set pesawat tu ndak boleh kosong. Bercerita-cerita lah di atas pesawat tu orang nan dari Agam ko. Pak, apa baralah maunya menabuang naik haji keciknya kambo. Ambo ndak nak buang dok, ndak do menabuang dok. Kecik engke ndak lai 700.000. Atau dapat ambo karyawan teladan di PT Semen Padang. Itu dibiayai dek perusahaan payaji je. Kalau apa ambo ke rumah ambo tergusur ketika orang membuat jalan ke Bukit Macang. Allah diganti biaya lah terbuat rumah balik tinggal je 5 juta lah je. Ambo mendaftar sama je ibu je. Mengko haji ambo ko kecil orang namanya haji mahsur, haji pengganti rumah karena gusur je. Itu kan istita'ah ya namanya. Tapi lain pula ceritanya. Jadi sebenarnya ke depan agar normal lagi keberangkatan haji ini, kita tidak usah khawatir tidak pergi haji kalau kita tidak mampu. Sebab tidak ada dosa bagi orang yang tidak mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Andaikan mampu kita dengan uang itu sudah mendaftar, ternyata kita diperiksa di puskesmas penyakit awak barek, itu tidak je mampu namanya, ya kan? Maka tidak bisa juga berangkat. Ada orang yang karehen hatinya, yo pai jo ambo kan yo pitih ambo pai mati se ke Makkah tu jadi je. Itu salah niat. Ke sana itu kita menyempurnakan panggilan Allah di zaman Nabi dulu. Kalau mati rajaklah di tengah jua sana. Jale kuburan awak. Sinan secara umum sebenarnya di mana kubur? Di Makla. Tapi di mana lokasinya? Karena kuburan di Sinan itu orang menjalankan sunnah, Pak. Iya kan? Tidak ada. Dia keramik di Surian si anak mati itu namanya. Nan mati ko haji Ristawardi Datuk Merajo nan betung ke ameh ndak ada batu setinggi ko itu sunnah Nabi, ya kan? Ada awak sudah bagi keramik kubur tu apa suri lo innalillah zinan lalu anjang ke kaki salat tu zinan
Kalau anjing tagak mengangkat kaki sebelah menganyo. Anyo kayamban ni tulisan tu. Siapa mendoso? Anjing. Indak orang nama buat tadi dan orang nama masang di kubur tu. Ya kan? Jadi dulu kaum muslimin, para jamaah kan sangat dikhawatirkan di awak kini Syiah, Pak. Itulah saja dulu Syiah. Jadi kuburan keramik, kemudian ada orang bagi rumah, itu ajaran Syiah. Jadi babalik lawak nan ka disuruh Nabi balik banan disuruh Nabi untuk menyaksikan itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak berkunjunglah di pekuburan Baqi' di Madinah, pekuburan Ma'la di Makkah. Ambo kan dapat rezeki mutlak, Pak, hari ke puasa. Diminta ambo manasi de orang Armenia reka di Hotel Pangeran Padang. Kece ibu tu orang Periaman, buya langsung kami bawa je. Iko ba aja. Ya kan? Buya tinggal barangke selai. Uruslah paspor je. Paspor ambo ada paspor di bawah anak berjalan ke Malaysia, itu ndak pakai bin. Ya kan? Ndak ada binnya. Jadi Ristawardi saya. Hanya harus ada nama ayah awak. Ristawardi bin Jarmias. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, diuruslah di imigrasi dan di Kota Lalang, wah. Itu ndak sudah sehari itu doan kecil adik. Orang banyak. Jolong ambo tiba senan. Apa ya aja. Kecil orang tu. Ambo kamu urus paspor, hanyalah. Bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, tu nyambil karate tapi ndak ambo Messi dan ambo calik orang lain Messi. Tu anak buahnya suruh Messi. Lah sudah paspor tu. Berapa biayanya aja? Buya testimoni sesebentar aja. Biayanya lah sudah aja. Mungkin di sini nambo kira-kira boleh mini. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, jadi dirakamnya video pendek untuk mempromosikan imigrasi kan. Ya kan? Pengurusannya lancar segala macam. Kalau orang yang kendala kok testimoni kayaknya itu ndak itu kecilnya tu. Itu saja ambo membayar. Ndak sampai boleh mini. Kecil adik ambo bara uan membayar. Ambo pergi adik ambo ke sana. Ya kan? Dah membayar dah. Itu kecil ambo tadi bekonyo tayangan tu di TV-nya kecil ambo. Hanya cari orang nampai ke sana. Oh, kobuyanan viral ko ngician. Tu percaya orang. Itu lebih dari upah dan macam. Atau mengkuacok iklan tu dia pun orang, Pak. Ya kan? Itunya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi ibadah haji ini kemampuan kita itu ada dengan uang, kemudian kesehatan, kemudian menguasai ilmu manasik haji, dan seterusnya nagari nan diturui ko aman, ndak parang tu. Kalau kacau orang ziran aman bawa ke ibadah. Baru tetonggo istita'ah. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, apa bekal yang akan kita bawa ke sana? Kalau kita lihat, Pak, ada orang membuat randang nyebungkui ketek-ketek je plastik. Ada semula ada tanah. Ada lado nyu giliang nyu balik pasal ada kilo nyu giliang tu nyu jamu. Ya kan? Para jemaah, sudah tu alai persiapan rokok. Ada yang beli rokok ampe slof. Ada yang 5 slof. Ya kan? Allah kaum muslimin mengatakan di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan. Jadi pemberangkatan
melalui haji reguler yang diurus oleh Kemenak, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu sudah diberangkatkan di bulan Zulqa'dah ini. Kalau bulannya di Ramadan saja sudah boleh kita berangkat haji itu. Boleh pula kita melaksanakan haji ifrad, tetapi kan berlama-lama kita memakai pakaian ihram. Larang pantangannya banyak. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj. Siapa yang telah bulat di dalam hatinya untuk melaksanakan fardu haji ini, fala rafatha, jangan berkata-kata rafas, kata-kata kotor. Wala jidala, jangan bertengkar. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Yang akan memicu pertengkaran itu banyak. Kau nambo cali saya, ya kan? Pakarwasi di tempat penginapan ada jemaah tangkap. Nah, padahal kaum muslimin itu sudah persiapan akan pergi kita ke Arafah. Atau pasal turun tangan lah ketua rombongan, ketua regu menyuruh orang kau berdamai. Baik kau kalau lalaki pakaian ihram pak bu batangkah juo, ya kan? Nah, ini banyak dendanya terbayar kita. Kalau membayar dando selama nanti tidak bisa awak menghindarkan yang dilarang Allah. Tu living cost tu habis adonyo untuk dando. Apalan jawab leh. Ini bagaimana kita membeli dam. Sebab orang pergi haji ini sangat dianjurkan umrah dulu tibosinan, umrah wajib baru nanti haji tamattu namanya. Kenapa dikatakan tamattu? Berpakaian ihram sawantanya. Berpakaian ihram bawa di hotel Bania di Bir Ali, sudah tu payak ke Makkah, selesai tawaf sa'i, itu paling sabaleh jam lah dibuka pakaian ihram. Tapi kalau haji ifrad kita harus memakai selama-lamanya menjelang kita selesai di Arafah dan melontar jumrah Akabah, baru bisa dibuka pakaian ihram. Makanya berat itu kaum muslimin, Allah memberikan keringanan kepada kita mendahulukan umrah wajib dari haji, tapi tadando awak siku kambiang karena dek melanggar aturan. Nan orang awak ko pak lebih-lebih orang pedusi nyo kemudah terpengaruh. Di Madinah tu awak kalau gelombang satu kan nindak ada kaitannya jo haji, awak pai ziarah ke sinan, ziarah ke Masjid Quba, ziarah ke Masjid Kiblaten, ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke kubur Rasulullah, ziarah ke kubur Abu Bakar, ziarah ke kubur Umar bin Khattab, ziarah ke medan Uhud. Itu andaikan kita tidak pergi ke Madinah, itu kaum muslimin asalai wukuf bawa di Arafah, itu haji kita sah. Yang dikatakan Makkah itu Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ibu-ibu kodek tapangaruh mencari orang melanjo, nyalah melanjo loh. Nyoba li cerek sekadang meja kok. Kuniang cerek tu. Atau beko telah tersiksa awak ke memulai umrah di Birali, baban bare bertengkar je suami. Coba bayangkan, sedangkan Allah menyambung ayat tadi, watazawwadu, berbekallah engkau pergi haji itu. Bekalnya bukan yang tadi, bukan tetek, bengek, sambal segala macam tu. Inna khaira zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Orang takwa tidak mungkin bertengkar, orang takwa tidak mungkin berkata-kata kotor, orang takwa tidak mungkin berbuat fasik, orang takwa pasti bisa mengendalikan nafsu, nyendak kapai belanjo ke zenan lo, tapi pergi beribadah. Itu orang takwa tu mangko pakaian untuk ke dibawa ke sinan tu bekal kita tu bekal takwa.
Bukan bekal nafsu juga yang kita turutkan di sana. Nah, itu haji itu. Karena bapak-bapak dia ibadah fisik banyak membutuhkan biaya, kan rugi awak kalau ndak sempurna. Ini dia. Nah, jadi bagi kita yang akan pergi tahun ini, bapak-bapak, ibu-ibu sangat berhati-hatilah. Nah, kalau lah lewat nanti tanggal 5 Baleh Zulkaidah, itu lah gelombang 2 namanya. Ke Makkah lagi, ke Makkah dulu. Selesai haji kemudian baru ziarah ke Madinah. Rasanya ini lebih baik kalau menurut saya dapat gelombang 2 ini. Kenapa? Tenaga kita baru tiba di sana untuk melaksanakan yang wajib. Ya kan? Nah, nanti nan sunat-sunat sila awak lah selesai haji. Nah, satu, bagi kita yang tidak pulang dari Mekah, kebiasaan di orang awak main bawa haji. Sedang ambo itu je sampai kini. Haji boy, ambo kapai mengaji ke Pekanbaru. Beko ndak datang lo, ambo beko lah ustaz tinggal, saya musajik tengah juga. Ya kan? Apa donjannya sabu itu kok begitu ba? Ambo hari 1 besok kau berangkat jam 1 dijapui di orang Pekanbaru. Ya kan? Kok wirid awak Jumaat maghrib ba? Hanya jawe dia haji boy kok. Jadi ambo tetap banyak haji boy. Ya kan? Perjemaah yang katanya Jumaat malam itulah ada ustaz, subuh hari 1 ba'a. Dia ambo sesuai rejo buku sauku batuang kajanjang. Basi baik diringgi. Maghrib petang ada pun bo digerege. Sudah isa ke Salo, orang Salo mantang kamari. Jadi di orang awak, orang pulang di Makkah loh, lah tabiaso main bawa haji. Untuk kita ketahui kok indah amoh orang main bawa haji, jangan kacik luati. Sebab haji itu ndak galah dong. Haji itu ibadat. Kalau yo galah salat kau tak betul loh. Salat, syahadat, salat alai. Itu di surah ini belakang nama. Nya sama saya merukun Islam 5, nang kelima tu haji. Syahadat bangko ndak disuruhin di belakang nama. Salat bangko ndak. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sabananya anan terjadi dulu mangko dilakian nama haji ke orang pulang di Makkah. Nagaria kau kan dijajah Belanda dulu. Orang awak kau ndak mau terjajah do Pak. Walaupun senjatanya ndak modern, nyo berjuang terus. Lebih-lebih orang Islam. Mereka bergerak memantau kegiatan Belanda itu dengan takbir. Ya kan, ulama-ulama jo anak-anaknya di pesantren, ditambah jo tentara nan taat untuk membela negara dengan pekikan Allahu Akbar. Ya kan, sekali para jemaah kutiko tahun barat tu diseranglah pos Belanda. Ternyata yang menyerang itu orang-orang pulang di Makkah, sehingga pos Belanda itu terbakar, Belandanya banyak mati. Ya kan? Nah, jadi nyebut peraturan di Belanda lah, orang yang pulang di Makkah harus mencantumkan nama sebelum namanya dengan tulisan H, muka suiknya haji. Jadi murahnya menangkuk orang kalau ada aja serangan. Asian pulang di Makkah tangga. Siapa pulang di Makkah kena tangkuk leh. Karena di muka namanya ada haji. Iya kan? Ada catatan-catatannya. Jadi apa jam bangga lo di orang haji itu leh. Ambo kalau dia saya di orang tak ada mur. Ustaz kalau dia je tak ada. Kan ini. Sebab Belanda tu. Dan kopiah putih ya kan? Kan banyak orang tu dibuat dipakai je dia kopiah iko beli di Makkah. Ji pakailah kopiah putih tu je. Tu renggak-renggak awak di kampung itu je tu. Sebab kalau diwaso Pak, awak pulang dari Makkah tu ndak langsung ke rumah bini tu Pak. Ke rumah renggak lo, awak japui lo je talam panua. Sama lo je pengulu. Memikir puyuh je puyuh, memikir balam je balam. Nan lah haji lo namanya puyuh tu. Tu Pak. Ya bentuk galan
Ya kan? Di kartu penduduk Pak, gelar haji itu, ya kan? Tulisan haji, gelar pusako di mama awak atau gelar akademik itu tidak boleh disurian Pak. Jadi lah kartu penduduk Pak. Kelamboris tawardi sih nanti. Ya kan? Bara karateh kabi itu datuk marajonan batungke ame. Ya kan sepanjang kartu penduduk tu. Tidak temui dalam saku lah. Jadi namun dia gi hayah awak. Kopiah putih bukan kopiah haji. Coba kana-kana awak naik haji. Lebih boleh apa kopiah? Tidak. Pakai ni haram sedua lain. Kok pandai hari bapayuang boleh? Tak boleh menyongkok kepala je peci ke? Jadi haji itu tidak pakai peci. Orang menjalankan ibadah tu tidak pakai peci. Deh, sampai puluhan 6 juta piti dan Nabi kau panggil saya dan si Tini panggillah hajat Tini. Ini apa? Ya kan? Kadang-kadang tersinggung orangnya lah pergi ke Makkah tak ada yang bawa haji. Jadi haji itu bukan gelar, tapi dia ibadah. Kalau yo gaji itu galah Pak, ambo yakin bahasa di dalam Al-Quran tu disabui oleh Allah Haji Muhammad Rasulullah. Tapi tidak ada Pak. Coba baca ayat di dalam surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Haji Muhammadun tidak ada. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Dalam surah Al-Fat Muhammadur Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab makana Muhammadun. Tak ada pakai haji dah. Ini harus kita pahami ini bagi umat Islam. Tentu saja bapak-bapak dan ibu-ibu tetap kita membaca buku peraturan-peraturan dalam beribadah ini. Bagi kita kaum muslimin nenindak bisa pai tahun kini tetap masih ada ibadah yang gadang palonya. Ibadah korban. Bangko gadang palonya Ustaz. Qaraba yaqrabu qarban qaribun. Orang nan suku berkorban tu dia akan karib. Karib tu dake. Ampie. Ya kan? Di baso tu jadi baso sehari-hari. Bamang kuacok nak ken aden bakari na jono tu. Kari itu dah dake cuma dia awak bahasa Arab ko tatap je diubah dia awak di Minang ko bunyinya. Yusuf nama orang Yusuf. Iya kan? Ubah. Nantak sesuai apa? Al-Quran. Itu Quran dia orang Pak. Alam ngaji Quran anak. Bukan Quran itu tak boleh diselewengan tu doh. Iya kan? Kok nanti tadi nak baca lah nama awak si Ros dipanggil orang Iroi. Nama awak si Abbas dipanggil orang Ibai tu nak ba. Nan Al-Quran ko janda. Ada oleh jelek kata macam petiah. Apa nam petiah kakak? Nyo Al-Fatihah. Adalah nam parah kawan Al-Fatihah aja. Ya Allah ya Tuhan. Tu parah lah tu. Al-Fatihah. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, ibadah korban tu Pak sama Nabi Ibrahim lah banyak beliau berkorban. Disuruh di Allah mendabi anak. Kok lagi 5-7 ke anak? Kalau anak cik no. Baru umur 11 tahun. Arajil lo anak tu disuruh mempelok Kaabah. Nabi Ibrahim duduk set. Hanya sekeraja seorang. Namanya Ismail. Semalam lalu sudah mempelok Kaabah tu. Nabi Ibrahim dari Palestina. Anak ko ju induk no di Makkah. Ibu-ibu yang terhormat. Ibu Nabi Ismail tu siapa namanya? Ajir kan? Ajir tu wanita ulet. Dilataan di Makkah nan karyang korontang tu dek suaminya pergi berdakwah ke Palestina. Lah umur 11 tahun anak nan ditinggalan bayi baru beliau pulang.
Ya kan? Tapi itu untuk keperluan dakwah. Apa kata Hajir ini sebelum suaminya pergi? Daim. Ya kok dipotongnya namanya. Daim pai ke Palestina, kau taragak yo kakak atau pai berdakwah. Ambo dipanggil oleh Allah untuk berdakwah. Sawanano hati ambo bare. Anak bayi kau ketinggalan. Atau menangis Nabi Ibrahim. Kalau yo berdakwah, ambo tunggu pada persiapan makanan minim. Jadi salah mau suaminya tu pai putu yasonya ndak. Inilah wanita ulet, wanita kuat mentalnya. Ndak ada nang kodoh jurumudi maju. Sampai berdarah kaki mencari air untuk anak minum. Ya kan? Kalau kini awak sa'i balik dari Safa ke Marwah tu pak pakai AC keramik rancak nan dipijak, ya kan? Aku ndak batu-batu runciang baru. Yo mana bukit Safa jo Marwah. Air ndak usah. Karena dia telah berusaha, ya kan? Sa'i berusaha, tempatnya namanya Mas'a. Kiranya ada air tu di mana? Di bawah tumi anak lalu. Mengericik-ngericik si air seketik. Kaki lawa darah tu di batu runciang. Jadi usaha kan perlu suruh Allah awak. Bau usaha awak. Narzaki Allah magi. Digali kaki air mengericik tu. Keluarlah mata air. Sadunia orang Islam minum dah habis-habis sampai kini. Telaga Zam-Zam. Pulang suami itu 11 tahun. Samalam lalu je anak. Nyo suruh dabi anak kepada Allah. Kok lai panciki ke Nabi Ibrahim tu pak kajai balapi jaguang. Kok lai mode itu ke dia ndak ada korbannya banyak, korban jawi ko taruh tiap tahun. Akhirnya disuruh anak lai. Perintah ko dalam mimpi lo kanyo. Ndak tarang perintah tu dalam mimpi. Ada sampai ke istri lela 2 malam bawa bermimpi ambo diaman saja ko lah 3 malam. Nyo suruh dabi anak wak ko di Allah bah menurut pendapat adinda. Mungkin mimpi ko bungo lalu kecimpuang pemenan madi caliak lalu daim. Ya kan? Kira no baulang je mimpi tu malam balik sekali leh. Hati-hati salah daim menyampaikan anak awak umur no 11 tahun baru. Dicarilah kato-kato dek Nabi Ibrahim ko pak. Karena indahnya kato-kato Nabi Ibrahim ko menyampaikan anaknya jadi ayat Qurannya. Diturunkan di Allah jadi ayat Quran ke Nabi Muhammad. Di dalam surah As-Saffat ayat 100 dan selanjutnya. Kata Nabi Ibrahim ke anaknya, "Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah." Kok ditambah jawab bahasa Minang, buah hati limpo bakuruang tali ni labuan cinto bintang sumarak perhatian talu ancu danau baguluang balahan nyawa badan diri. Anak kandung sibiran tulang ubek jari palarai damam sidingin tanpa di kapalo adi Minang panjang mana, ya kan? Nabi Ibrahim, ya bunayya, ini ara fil manam, sesungguhnya ayahmu ini melihat dalam mimpi. Nak, apa yang ayah lihat? Anni azbahuka, ayah disuruh menyembelih engkau nak untuk korban tahun ini. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Nabi Ibrahim menangis itu, ya kan? Ajawi anaknya karena Nabi Ibrahim kau minta anak saleh, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim, diberilah dia anak yang penyantun. Jadi kita minta ke Allah tu ndak usah anak banyak piti, anak jadi orang kaya, ndak, itu takdir Allah kayaknya. Minta saya anak saleh. Ya kan? Kok jadi orang kaya nyo nak saleh tu pasti kaya dermawan. Ya. Kok jadi pemimpinnya sayang ke rakyatnya. Kok jadi kepala rumah tangga santun jo bini jo anaknya. Itu kalau orang saleh. Jawab anak tadi, qala ya abatif al, ayah kerajokanlah. Ma tu'maru, sesuai je perintah Allah. Satajuduni, ayah akan mendapati saya insyaallah
minas sabirin. Insyaallah ambo sabar menerima kenyataan ko ayah, ampe permintaan ambo kayahnya. Atu nak sensiang langan baju ayah kata yo jangan ada darah. Nampak dia mak ambo beko ibu hati beliau. Kabek kaki jo tangan ambo yo ya supaya ambo jangan menggelepar wana. Nang katigo asahlah pisau ayah tajam-tajam supaya li ambo capek putui. Nan kampe tutui mako ayah muko ambo jo daun kayu supaya jangan nampak wajah ambo. Kalau nampak dia ayah wajah ambo baturo-turo ayah kemandabiah. Kalau ndak jadi ayah dabiah badoso ayah. Ambo adalah anak ambo nan enggak penyantun tu Pak. Sebenarnya anak ambo lagi penyantun sadot, piado enggak berkelebihan. Namanya Fadli. Kulitnya hitam, pinyo ganteng. Ikan tinggal di Cakung, Jakarta. Badagok tu dagingnya banyak. Aku kadidabih mungkin dia ndak namanya. Fadli, iyo ya. Hari Raya Haji tahun kini ku ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim ribuan tahun lalu. Patli nang kadidabih keciknya, patli na lai badagiang nak, ba pendapat patli je. Inyo ndak kawangi mungkin nampak. Cuma nyo balik ane tuan ko kamu, ya. Ayah kalai kapuk jo. Umur ayah lah 71 lah patut mati je. Ko ayah sedih dabih ba. Ayah ya. Akini lain dak anak nan disuruh dabih lah. Tapi binatang ternak. Ceritanya ba mengko ndak jadi Ismail ko didabih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, Ibrahimlah boleh artinya melaksanakan perintah Allah, istrilah izin, anaklah namuh. Jadilah sairi yang tabuh jo page lah sesuai ujung Jepang kan ada oleh. Lah tapik pasang bola pukul dua leh matahari di tengah bana tulang punggung, tinggal melaksanakan seleh. Ketika pisau kalake dili itu, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru Ibrahim. Qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau patuh kepada saya. Engkau lebih cinta kepada saya daripada anakmu. Walaupun dalam mimpi perintahku engkau mau melaksanakan Ibrahim. Inna hadza lahual balaul mubin. Iko cobaan ambo sekonyo. Ndak ambo padia engkau mendabi anak. Ambo lah percaya ke Allah. Jadi korban ambo ba alai Allah. Ndak usah jauhi engkau dabi. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ditebuslah korban tadi dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat dari surga. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Saya tinggalkan nama baikmu untuk dibaca oleh orang sesudah kamu. Kazalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan kepada hambaku yang berbuat baik. Salamun ala Ibrahim, selamat atas Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba-hambaku yang benar beriman. Nah, itu terdapat dalam surat As-Saffat. Kok jadilah Ismail tu didabih lupa anda ditukar jo kambing tu mendabih anak awak tiap tahun. Ya kan? Kalau ambo lah 5 anak dabih cik tengah sampai lah. Aku nak beranak cik. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak ibu. Maka mudah-mudahan kita ikut untuk memotivasi kita ya, supaya kita terus melaksanakan ibadah korban ini, ya kan? Sampai kita meninggal tiap tahun. Nah, baca rohnya. Kini kita rato-rato pak lah bape Android. Bara beli paket setahun, jo pulsa, ya kan? Kemudian nantak berhenti merokok, bara bungkui sari, ya kan? Apa korban tak satu? Nyo karate Allah nanti. Kalau Allah mengerti, tak bisa melawan, ya kan? Ada pedagang kaki lima di tanah Konsi di Padang.
Itu nanyo gale daun limau purui, daun limau lunggo, daun sarai, daun kulit mani, daun asam belimbing. Asam belimbing tu asam kandi, daun ruku-ruku, daun kunyi tu nyo bali bawang ko gak 3 kilo tu nyonggok ketek-ketek. Tapi setiap hari dia nabung Pak untuk korban. Sehingga di pasar Tanah Kongsi tu orang awak mengelih kaki limo dan daun ke daun tu nyo galenya, sayu ke sayu kan. Tu ada pisang ada sikit. Dia teh mejanya tu. Bapak-bapak entah ba istilah galih kaki limo kan ndak tahu. Sebenarnya andaknya kan kaki 7 meja tu sampai kakinya orang galih ko 2. Tapi kaki limo namanya. Anda tahu ambo sejarah. Apa taruh berkorban tiap tahun orang senan. Ya kan? Jadi kalau kembali paket awak taruh mampu merokok ndak baranti, berkorban ndak satu, ambo nan takui inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kunun takui awak. Nyo putuh yang hubungan dengan Allah jawab. Kalau putus hubungan Allah jo awak, awak kasih awak ke mengadu, kasih awak curhat, kasih doa disampaikan. Kalau Allah yang memutuskan hubungan dengan kita. Jadi kalau kita lihat dari ayat tadi, seakan-akan korban itu wajib. Karenanya fi'il amar, fasalli, salatlah untukku, wanhar, dan berkorbanlah kamu. Jadi bawa lah kita taruh ibu-ibu dan bapak kemampuan untuk berkorban dan tahu pribadi kita masing-masing dan Allah. Orang lain tak ketahui. Maka kita tanya saja hati kita. Sebab nikmat Allah tu memanglah banyak kita terima. Nah, saya doakan jamaah Masjid Tengah Jua yang pergi haji tahun ini dapat haji mabrur. Amin. Ba mengko itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada kepambalih dari Allah kecuali surga. Dan jamaah Masjid Tengah Jua yang ikut berkorban tahun ini mudah-mudahan masuk surga sana. Amin. Hadir ketika orang mendabih deh bu. Kalau di tempat embo tu Jawi nomor 1. Di embo nomor 1 tu bara orang-orangnya di embo. Untuk awak hadir banyak hikmahnya. Jolong tibo saya awak hadir di Jawi awak nang di bantai tu, aba bisik ke telingonya lu. Babisik saya lah. Ana bisik anu Ustaz. Ang lah bini ya. Tanya ke Jawi tu. 5 tahun paling tinggi umur Jawi korban tu Pak. Alum babini tu ala kana dabi. Aku awak lah banyak nang gaik lain dak kana dabi lah. Tu nang kedua, ada orang bertanya, berapa halonya korban tu? Kecek Nabi kok kan suka menyenangkan hati orang. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu korban tu cik pahalonya. Apa-apa nan tukang bantai, tukang jagal, Allah do mencuba metong bulu Jawi tu. Sedang bulu ketiak awak saya nak tetong dah. Apa lagi bulu bulu Jawi. Tu pahalonya banyak. Dan ketiga bisa mendoa ketika orang mendabi itu kan mengarahnya tu menyambu darah angin di lianya. Ya Allah, ambo ndak taat saja ketek, ndak taat saja mudo do ya Allah lah bertumpuk dosa ambo serupa darah maili ko lah habihan dosa ambo ya Allah. Banyak hikmahnya kita hadir ikut dalam penyembelihan. Yang kedua awak bisa bersyukur ya Allah, syukur ambo jadi orang Jawi 5 tahun lah kena dabi. Banyak hikmahnya. Mudah-mudahan Allah menerima korban kita tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kalau ada nan salah ambo sampean Pak, ambo minta maaf ke jamaah. Kalau ada nan bana kebenaran tu dari Allah sebenarnya. Salah ke manusia ambo minta maaf. Ledege maaf ambo Bu. Orang masih banyak membawa mengaji jangan disumpah ambo ndak. Doanya ambo sehat walaupun ambo lagai. Ya kan? Baik kolu orang kek kemaru le tanggal 9 baru pulang. Mujuan ndak ada orang mencurigai ambo le. Betul nyola dak ulu.
udah pai-pai saya babi ini udah sinan kan. Mudah-mudahan perjalanan saya juga selamat, ibu-ibu, bapak-bapak berusaha ditampai awak ko selamat pula. Kita berpisah sama gunung Jokabui kanyo Pak. Angin baseru bakutiko. Kutiko angin baseru tulak balakang malah kita. Tapi gunung ndak kelupo di Kabui, Kabui ndak kelupo di gunung Bakari juga salamonya. Mudah-mudahan ndak di masjid tengah jua ko awak bertamu. Di dalam sarugo bertamu je nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.